Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini, kita semua ikhwan akhwat dimanapun berada, kita sama-sama kembali menakiban online internasional, keberkahan segalanya semuanya selamanya untuk kita semua, khusus pada malam hari ini yang berbahagia, pemangku hajat, pemangku manakib, Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat, MA beserta ibu sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa disehatkan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, diberkahkan terus dan terus ditambahkan ilmunya untuk kepentingan kita semua, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan juga disoleh-solehahkan keluarganya, diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan bersama Aba Aos untuk keluarga beliau dan kita semua, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesaksian jiwa, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sedikit di dalam kitab Fadlul Syuhur berkenaan dengan al-ladzah. Al-ladzah itu artinya lezat. Jadi al-ladzah itu lezat, sesuatu atau mengindra sesuatu sesuai dengan kemampuan alat pengindranya. Nama lain yang sering disebut oleh Abah adalah nikmat. Artinya zikir itu mesti nikmat, zikir itu mesti lezat. Zikir itu harus sampai ketemu nikmat. Kalau orang sudah ketemu nikmat, maka dia akan betah. Sebuah perkara perilaku yang dilakukan orang terus-menerus ketika dia nikmat, ketika dia lezat, maka dia suka. Demikian juga kita bicara tentang zikir. Ada zikir yang lezat dan nikmat, berarti ada zikir yang tidak nikmat. Contoh sederhana saja, saya dulu sebelum masuk thariqah dapat amalan-amalan, ijazah-ijazah zikir. Misalkan satu malam harus membaca sekian ribu. Itu berat, itu beban, malah nggak nikmat, malah nggak lezat gitu. Karena ingin sesuatu, diberikan ijazah, semalaman kita amalia. Tapi jujur secara psikologis itu berat. Nah, Abah mengajarkan kepada kita semua agar zikirnya itu nikmat. Zikirnya lezat. Zikir la ilaha illallah mesti nikmat, lezat. Zikir nama Allah yang ditanamkan di dalam kalbu kita semua mesti kita lezat dan nikmat. Bahkan amaliyah-amaliyah lain mesti lezat dan nikmat. Zikir kita, khotaman kita, manakiban kita, sholat-sholat kita, itu mesti lezat dan nikmat. Nah, dalam kesempatan hari ini, malam hari ini saya akan mengamati dan kita sama-sama belajar dari pengersa Abah. Bagaimana secara kondisi orang bisa zikirnya nikmat, ibadahnya nikmat, sholatnya nikmat. Contoh kita bab amalia sholat. Kalau kita perhatikan Abah Awas, bagaimana beliau mencontohkan kepada kita semua agar sholatnya nikmat, amalianya nikmat. Dan saya pernah beberapa kali coba dengan sesusah payah begitu. Ternyata lebih nikmat gitu. Yang pertama adalah apa? Bicara tentang waktu. Abah Awas itu penguasa waktu, Bapak Ibu. Terutama waktu sholat. Orang yang mau masuk sholat dalam keadaan terburu-buru dengan orang yang sudah siap sebelum waktu sholat itu berbeda. Saya mengalami. Waktu azan langsung bergegas. Sampai terburu-buru. Wudu terburu-buru. Langsung mendekati sajadah terburu-buru. Apalagi berjamaah. Datang sudah takbir terburu-buru. Yang ada apa? Tidak lezat, tidak nikmat sholatnya. Sementara Abah mengajarkan yang pertama waktu. Contoh seandainya waktu zuhur. 30 menit sebelum waktu zuhur sudah siap. Sudah siap wudunya. Sudah siap di atas sajadah. Ya kita minimal 5 menit sebelum waktu sholat sudah siap. Itu berbeda ketika kita waktu
datangnya sholat, langsung kita sholat. Itu berbeda. Saya melihat di UGM beberapa kali sholat, menunggu waktu sholat, tapi bukan di tempatnya Profesor Rahmat ya, karena saya belum pernah silaturahmi kepada beliau di prodinya. Kalau saya waktu itu ingin ketemu Profesor Hedi, 2 kali waktu itu. Waktu zuhur saya datang ke Masjid UGM yang di dalam, ada satu orang sedang duduk tawajuh menunggu waktu zuhur. Ternyata kiai kita, Profesor Hedi, Masya Allah. Yang lain masih sibuk belajar, yang lain masih sibuk mengajar, beliau sudah duduk menunggu waktu zuhur. Dan saya di belakangnya gitu ya. Dan beliau tidak menyadari. Nah artinya berbeda ketika kita sholat, beberapa menit sebelum waktu sholat kita sudah duduk, sudah menikmati suasana masjid atau tempat sholat, itu lebih nikmat, lebih tenang daripada kita datang waktu sholat. Karena secara psikologis tadi, kita sudah ready, siap, duduk, waktu azan masuk, kita sholat sunnah, kita nikmat betul sholat kita. Itulah yang membuat sholat kita nikmat. Maka Abah sangat nikmat sholatnya. Abah selalu mengatakan dulu ketika saya ikut dengan almarhum Mang Somad yang drivernya, misalkan ke Prapanca di Bunda Haya, waktu itu belum ada jalan tol. Abah selalu bilang, Mad nanti sebelum zuhur sudah sampai di Masjid At-Ta'awun. Itu di Bogor ya, lewat puncak. Seperti itu. Nanti sebelum waktu asar nyampe di sini. Nanti maghrib di sini. Beliau betul-betul mendisiplinkan dirinya. Beberapa menit sebelum waktu sholat sudah berada di tempat. Waktu itu Abah belum melakukan sholat di kendaraan. Masih di tempat. Di tempat masjid kah, di tempat musola kah, di tempat pom bensin kah. Tapi beliau selalu awal waktu. Sebelum waktu sholat beliau sudah siap di tempat itu. Bahkan sholat Jumat pun yang lain belum ada di masjid itu, beliau sudah duduk gitu, sudah siap. Jadi ini yang pertama yang membuat ibadah kita lezat. Abah mencontohkan kepada kita semua, yang pertama adalah waktu. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, pelajaran bagi kita semua adalah kita ini menunggu waktu sholat. Kata Abah pernah mengatakan, kita hidup ini hanya menunggu waktu sholat. Masya Allah gitu ya. Jadi nikmat sekali gitu. Kita kapan ya sholat lagi? Oh kita nunggu waktu sholat tahajud. Kapan ya sholat lagi? Oh kita nunggu waktu sholat subuh. Kapan sholat lagi? Menunggu waktu isyraq, waktu zuhur, asar. Masya Allah. Makanya pengarsa Abah selalu siap. Beliau menguasai waktu gitu ya. Karena kata Abah apa? Waktu itu tergantung kita hari ini gitu. Hebatnya seumur hidup kita tergantung 1 tahun kita. 1 tahun kita itu tergantung dari 1 bulan kita. Kalau 1 bulan kita baik, seluruh tahun kita baik. 1 bulan kita tergantung 1 minggu kita. Kalau 1 minggu kita baik, maka 1 bulan kita baik. 1 minggu kita tergantung 1 hari kita. Kalau 1 hari kita baik, maka 1 minggu kita baik. 1 jam kita, 1 hari ditentukan 1 jam kita. 1 jam ditentukan oleh 1 menit kita. 1 menit kita ditentukan oleh 1 detik kita. Kalau 1 detik kita baik, maka seluruhnya akan baik. Ya tadi, amalan apa yang bisa 1 detik? Kecuali zikir khafi tadi, menyebut nama Allah di dalam hati kita. Maka kata Abah apa? Hidup ini senafas-senafas gitu ya. Maka itulah hidup. 1 hari, tergantung kita baik apa enggak 1 hari itu. Nah, itu bicara waktu Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Abah mengajarkan betul disiplin waktu. Maka dalam manakib Abah sangat disiplin. Jangan sampai kita manakiban, ketika manakibnya ba'da isya, datangnya adalah ba'da isya. Abah tidak mengajarkan itu. Ketika manakib, ya datang dari awal. Ketika datangnya tengah-tengah, nggak usah datang kata Abah. Apalagi wakil talqin gitu ya. Apalagi mau balik. Kalau manakibnya ba'da isya, datanglah sebelum maghrib ikut amaliyah. Jangan sampai kita menceramahi orang yang sudah amaliyah. Kita sendiri tidak amaliyah. Kalau manakibnya adalah ba'da subuh, artinya kita qiyamul lail dan salat subuh. Seperti itu dan seterusnya. Abah sangat menghargai betul, sangat menguasai betul waktu. Nah jadi untuk lazah, al-lazah, untuk nikmat, untuk lezat dalam beramaliyah,
Yang pertama adalah contohkan oleh Abah adalah waktu. Yang kedua saya perhatikan bagaimana caranya nikmat zikir, nikmat amaliyah, yaitu tempat. Yang pertama adalah waktu, yang kedua tempat. Kita lihat mengerasa Abah. Tempat kita sholat itu luar biasa harus nikmat. Saya baru seumur melihat seorang kiai, seorang sosok ya pada masa itu ya belum ada gitu ya kiai-kiai di mana pada zamannya yang benar-benar memprioritaskan tempat sholatnya, karpetnya bagus, empuk, bahkan tebal begitu, sajadahnya tebal, nikmat, sholatnya pasti nikmat. Saya ingat ketika diajak di ruang kholwat beliau di lantai 2 di samping kamar beliau. Masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu isinya kitab-kitab, ada foto Aba Anom, Syekh Abdul Qadir, ada jam, kemudian ada sajadah dan empuk sekali dan wangi gitu. Nah, artinya apa? Abah mengkondisikan dirinya nikmat secara psikologis di awal ini sebelum kita bicara spiritual. Itu adalah kita ikhtiar untuk mengkondisikan ibadahnya nikmat, yaitu sajadahnya empuk. Pantas saja, mohon maaf, ikhwan-ikhwan yang rajin gitu ya, jidatnya tidak hitam-hitam. Karena apa? Ya karena sajadahnya empuk gitu ya, walaupun sujinya berkali-kali gitu. Masya Allah. Malah pada satu kesempatan saya bersama Abah, satu saat diajak ke sebuah tempat mana panitianya mengajak di hotel istirahat Abah di daerah Jawa Tengah. Saya, Mang Somad almarhum, dan Abah Aos. Ketika itu kita istirahat di hotel. Abah langsung duduk di atas kasur seolah-olah tertidur. Terus Abah kata panitianya, oh pengersa sudah istirahat, yuk kita turun. Akhirnya para panitia turun. Ketika itu langsung Abah bangun, kata Abah, Han, ambil kasur Abah di mobil. Langsung saya turun ke bawah, langsung besar tebal. Kasur Abah adalah sajadah gitu ya. Jadi di hotel itu malam itu udah masuk jam 12 kita sholat, kita zikir. Kemudian jam 2, jam 1 lebih lah Abah mandi. Kemudian udah gitu sholat, zikir sampai subuh. Sampai kita berangkat lagi ke satu acara. Kamar hotel itu tidak disentuh. Tadi hanya Abah mengkondisikan diri saja agar istirahat begitu. Kita pun melihat, Masya Allah kasur hotel nikmat sekali nggak ditidurin. Kita, saya dan Mang Somad ikut di belakang Abah. Sampai tertidur di sajadah. Ternyata sajadah dibawa kemana-mana. Jadi kalau di rumah, kita kondisikan di rumah kita harus ada sajadah yang empuk gitu. Ya kalau kita tidak ada tempat sholat di rumah kita, ya minimal di ruang tamu kita ada satu sajadah yang empuk. Bila perlu dilapisin kayak Abah begitu ya. Sajadahnya empuk gitu. Dilapisin dengan yang empuk-empuk. Kan banyak dibeli di online atau di Sinarasa seperti itu. Nah, kalau tidak, maka kita bawa di kendaraan kita. Di motor kita ada sajadah, di mobil kita ada sajadah, di tas kita ada sajadah. Itu adalah mengkondisikan diri kita untuk sholat. Kadang kalau kita di tempat makan, lain-lain ya. Ya ini perenungan buat saya juga, kita semua mengingatkan. Kadang sajadahnya tidak nikmat karena dipakai banyak orang. Kita punya sajadah walaupun tipis gitu. Ini namanya mengkondisikan tempat kita untuk beribadah agar tadi nikmat gitu. Nah maka ikhwan akhwat bagi murid Abah seharusnya kemana-mana punya sajadah gitu. Agar apa? Sholatnya nikmat. Di rumah kondisikan punya sajadah yang nikmat. Nah apalagi madrasah. Bapak ibu ikhwan akhwat itu yang kedua saya perhatikan. Yang ketiga adalah apa? Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah aksesoris Abah, baju Abah, pakaian Abah. Kita melihat Masya Allah, Abah tuh antara sholat duhur, asar, maghrib, bajunya beda-beda. Bukan berarti harus baru, tetapi bersih. Kalau kita kadang, ya saya gitu ya, baju ngajar dan baju sholat sama gitu ya. Jangan sampai baju main dan sholat sama gitu. Abah selalu berbeda. Dan itu segar. Beliau mandi, beliau pakai parfum, bajunya rapi, bersih, begitu kan. Maka nikmat gitu. Apa yang dilihatnya, dirasa, diraba di sajadahnya, ada penciuman-penciuman aroma terapinya dari parfum-parfum. Nikmat sholatnya, nikmat zikirnya, nikmat khotaman markibannya. Dan itu saya pernah coba luar biasa. Contoh seandainya kita zikir malam qiyamul lail.
Orang yang tadi yang mandi dulu dengan orang yang tidak mandi itu berbeda. Saya merasakan ketika saya mau tahajud, kemudian saya mandi dulu, kemudian saya sholat, zikir itu nikmat gitu. Tapi berbeda ketika saya langsung wudhu, kemudian saya sholat dan zikir itu berbeda. Karena ada sensasi secara kinestetik kita, secara psikologis kita, membuat kita bahagia, membuat kita lezat ibadah kita gitu. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, guru kita luar biasa mencontohkan hal yang sifatnya kondisi tadi. Mengkondisikan diri kita secara waktu, mengkondisikan diri kita secara tempat untuk ibadah, mengkondisikan diri kita secara pakaian kita bersih gitu ya, rapi, wangi. Bahkan ya mungkin ikhwan akhwat bilang, "Oh, Abah kan ada nyetrikain." Kata siapa? Ketika di Bunda Haya, saya ingat melihat beberapa kali ketika di ruangan Bunda Haya yang di bawah, di Prapanca, dan ruangan yang di atas, Abah tuh nyetrika sendiri gitu. Abah pernah disetrikain oleh orang lain. Ah, disetrika lagi. Karena kata Abah, belum rapih katanya. Sorbannya disetrika sendiri, gamisnya disetrika sendiri gitu. Masya Allah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Yufkan Akhwat, itulah yang dicontohkan guru kepada kita semua, pelajaran buat saya dan kita semua. Secara fisik, Abah mengkondisikan diri untuk ibadah. Dari waktu, tempat, dan juga dari pakaian, aromanya, Abah betul-betul menguasainya. Maka betul saja duduk kita manakib, duduk kita khotaman, ibadah kita nikmat gitu. Ditambah lagi kalau kita bicara secara spiritual. Zikir yang nikmat adalah zikir yang teruji. Zikir yang nikmat, zikir yang memang punya pembimbing. Maka zikir inilah la ilaha illallah. Dengan cara apa? Ada metode. Dengan suara yang keras, ya. Dengan cara wudhu yang pertama adalah biwuduin tam. Dengan wudhu yang sempurna. Kemudian dengan syautin qawin. Dengan suara yang keras. Kemudian dengan cara wador bin syadidin. Dengan pukulan yang kuat. Artinya ke dalam. Ini adalah metode-metode zikir yang membuat semakin nikmat. Zikirnya hebat, gurunya hebat, ada metode, ada silsilah, ada cahaya. Zikir jahar kita menjadi cahaya, maka nikmat, maka nggak terasa gitu. Zikir kita nikmat sekali, nggak terasa 165, 200, 300, 1000 gitu. Nah, maka kalau kita merasakan zikir kita belum nikmat, jangan-jangan ada yang harus kita lengkapi dan sempurnakan. Minimal saja, yaitu tadi persiapan kita di waktu, persiapan kita di pakaian, persiapan kita di tempat, itu adalah penunjang secara psikologis untuk kita menjadi nikmat. Apalagi kalau zikirnya sampai betul-betul menjadi cahaya. Itulah yang menjadi sangat nikmatnya. Yang pertama minimal kita mendapatkan lazah, nikmat secara badani, kemudian secara ruhani, kekuatan zikir kita. Maka itu yang dicontohkan Abah kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah guru kita mengajarkan nikmatnya beribadah. Semoga kita semua ikhwan akhwat, saya menjadi orang-orang yang terus istiqomah, belajar terus kepada Abah, yaitu cara nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir. Karena banyak orang yang sholatnya tidak nikmat, banyak yang zikirnya tidak nikmat, amaliyahnya tidak nikmat, maka Abah mengajarkan tidak hanya beramaliyah, tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak hanya manakib khotaman, tapi harus nikmat. Nah, tadi yang kita bahas dan kita contoh dari modelnya pengersa Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk profesor kita pemangku manakib, Profesor Kiai Rahmat Hidayat dan sekeluarga. Berkah segalanya semuanya selamanya dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.